Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulurku di Mano by Brado. Siang hari ini untuk edisi Rebu tepatnya tanggal 16 Juli 2025. Ini bareng Coach Jaya. Kita bertemu lagi untuk kesempatan siang hari ini dalam obrolan UMKM lokal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulurku di Mano by Brado. Siang hari ini untuk edisi Rebu tepatnya tanggal 16 Juli 2025. Pelayanan bareng Coach Jaya. Kita bertemu lagi untuk kesempatan siang hari ini sama kedatangan narasumber kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk kesempatan siang hari ini kita bahas tema tentang usaha maju pada pelayanan pada bijak mengatakan ya tak kenal maka tak sayang untuk kesempatan siang hari ini sama kedatangan suka daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah siang hari ini kita bahas tema tentang usaha dari pada pelayanan pada bijak mengatakan ya tak kenal maka tak sayang untuk kesempatan siang hari ini sama kedatangan sehat ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah yang pasti sehat ibu pertama ibu ya pada pelayanan lancar segala usahanya sehat ibu ya. Oke selain yang yang cantik-cantik yang pasti sehat ada Dwi Febrian lancar segala usahanya sehat ibu ya. Oke selain ada juga yang pasti selalu Destri Febrian lancar sekali lancar kalau gawian ibu ya. Baru kabar ya hari ini tadi ada selain ada juga yang pasti selalu Destri Febrian lancar sekali lancar kalau gawian ibu ya. Baru kabar ya hari ini tadi ada selain ada juga yang pasti selalu Febrian lancar sekali lancar kalau gawian ibu ya. Kita bakal nanya lagi baru kabar ya hari ini tadi ada selain ada juga yang pasti selalu Febrian lancar sekali lancar kalau gawian ibu ya. Kita bakal nanya lagi baru kabar ya hari ini tadi ada selain ada juga yang pasti selalu Febrian lancar sekali maju lancar kalau gawian ibu ya. Kita bakal nanya lagi baru kabar ya hari ini tadi ada selain ada juga yang pasti selalu Febrian. Oh sebelum COVID menyebar luas. Ada juga yang pasti selalu Febrian lancar sekali maju lancar kalau gawian ibu ya. Kita bakal nanya lagi baru kabar ya hari ini tadi ada selain ada juga yang pasti selalu Febrian. Oh sebelum COVID menyebar luas. Ada juga yang pasti selalu Febrian lancar sekali maju lancar kalau gawian ibu ya. Kita bakal nanya lagi baru kabar ya hari ini tadi ada selain ada juga yang pasti selalu Febrian. Oh sebelum COVID menyebar luas. Ada juga yang pasti selalu Febrian lancar sekali maju lancar kalau gawian ibu ya. Kita bakal nanya lagi baru kabar ya hari ini tadi ada selain ada juga yang pasti selalu Febrian. Oh sebelum COVID ada juga yang pasti selalu Febrian lancar sekali maju lancar
mempromosikan catering kayak gitu kan, melalui dari Instagram yang dilakukan oleh yang kalian? dilakukan TikTok kayak gitu kan. Jadi setiap memang apa yang digerakkan di setiap Sabtu Minggu, apa aja yang dikerjain tuh kita memposting itu dari sosmed kayak gitu. Oke, jadi dari sosial media ya. Nah, kalau Desri, kalau misalnya dari perjalanan Ibu tadi ya, kan ada enggak sempat terbesit nih waktu ketika awal-awal mulai Cek itu kan usaha Cek itu ya. Ada enggak terbesit di dalam kira-kira ini enggak maju atau tidak? Nah, itu pernah enggak ada terbesit di dalam hati saat itu Cek itu? Iya. Pertama tuh pasti ada lah Cek, takut gak maju. Tapi mama tuh wongnya nekat, wongnya tuh kan. Setuju. Sepokat Cik Gaya kalau yang namanya nekat tuh bener. Modal nekat, usaha. Pokoknya mama tuh kalau dia mulai usaha tuh Cek, dia pasti nekat memperjuangi anaknya Cek. Maju Caknya. Mama tuh kan yakin Cek, maju ini maju ngomong Cek itu. Nah, ya kami sebagai anaknya ya support Cek itu kan. Jadi mama tuh kan juga jualan kan Cek. Nah semenjak gak maju lagi karena ada Indomaret dengan Alfamart, jadi dia tuh berondeng lah sama anak-anaknya, cak mana kalau kita buka catering baik katanya ngomong kan. Nah mana pula bener kata tadi kan masakan mama tuh kan enak Cek. Seluruh keluarga tuh ngomong enak lah katanya ngomong. Oh jadi berarti berdasarkan juga dari testimoni wong yang ada di sekitar ya. Keluarga kan Cek. Nah mana pula kan mama tuh jualan sayur kan Cek. Wong jualan-jualannya ngomong ngapa dak sayur yang dak laku itu dibuat sayur masak baik awalnya tuh Cek. Oh iya. Jadi jangan sampai terbuang ya. Tapi mama nih mikirnya ribet kalau dibikin sayur masak. Nah yalah mama nih puter otaknya kayaknya catering bayar deh, modalnya kan besar Cek. Usaha untungnya juga besar kan Cek. Kalau sayur masak kan untuk benar. Jadi artinya ketika modal pertama kan pasti luar biasa besarnya. Tetapi setelah itu kan kita tinggal namanya meritis ya. Kalau meritis itu kan dari awal tuh memang besar-besaran. Tetapi setelah itu kan kita tinggal ngambil ngambil manisnya. Nah, oke, sekarang balik lagi ke Ibu, Bu. Ketika memulai sebuah usaha catering ini tadi Cek itu kan. Ini kan pasti ada suka dukanya, ada ininya Cek itu kan. Kita kepengen tahu untuk masalah permodalan dulu, Bu. Cik Gaya ini biasaan. Galak kebiasaan dah. Nak kepo-kepo ya. Nah, masalah permodalan ini kan modalnya besar, Bu. Kalau kita ngambil catering ini Cik itu kan. Kecuali kalau misalnya catering kantoran, ya kan tidak pula terlalu besar ya. Cukup di rumah. Kalau ini kan catering ini artinya perlu modal besar. Saat uang mesen dalam porsi yang besar, maka kita harus menyiapkan duit yang selawat citak yang enggak kecil juga yang harus juga besar. Nah, ini cak mana ini Bu permodalan? Nah, awalnya Cek kami kan ini kan ngambil duit bank Cek pertamanya. Oke. Jadi ada pinjaman bank ya? Pinjaman bank dulu kan. Nah, pinjam bank untuk modal kan? Untuk modal, oke. Kan besar modalnya nak beli alat dulu. Alat-alat catering. Belum juga nak mesan catering kan. Kami pinjamlah modal di bank sekitar 200-an. 200 juta pertama. Oke. Pertamanya dana kur tadi kan. Dana kur. Setelah itu selesai Cek. Udah selesai. Itu pasti ada kurun waktu ya Bu ya? Iya, waktu corona itu udah Cek. Jadi sampai berapa tahun tuh udah pinjaman seperti itu? Pinjaman bank itu 4 tahun Cek. 4 tahun. 2 tahun kita corona kan. Kemarin pas corona itu Cek rasanya cak mano lah kan bayar itu kan. Sedang kita nggak ada sertifikat rumah kan. Nah, untunglah bapaknya kan ada kerjaan kan. Ada kalau Tuhan yang ngaturnya kan rezeki tadi kan. Dia kan buka usaha dapat kayu bapaknya. Bapak dapat kayu. Jadi bapaknya yang bayar itu. Kita kan mati tidak jalan. Nah, masalah COVID tadi kan. Jadi artinya ketika Ibu mulai usaha itu tadi kan itu kan belum merebak nih. Ibarat kata sudah ada berdesas-desasnya bakal ada corona kan kita dapat informasinya. Tapi merebaknya sekitar bulan 3 atau bulan 4 ya kalau Iya, bulan 3. Artinya kan masih baru-baru nian usaha Ibu. Masih baru. Ibarat ke budak tuh baru nyek. Tapi memang lah senang lah banyak job kami Cek. Sampai ke gedung kemana kan. Nah pas itu corona. Rasanya drop nangis. Cak mana nak bayar utang ini nah. Iya. Besar kan. Sedangkan kami kan untunglah bapaknya segala Tuhan yang ngatur kan. Dia bapaknya maju. Itu yang merupakan tantangan Ibu. Tantangan yang itu. Saat itu ya. Karena tantangannya enggak tahu menau wong bang taunya bayar. Iya bayar. Kamu nak nyungkek balik nak tetungkit pakai jola sano. Wajib. Iya wajib kan harus dibayar kan gitu kan.
Nah, ini menjadi sebuah cerita yang tentunya apa ya, Bu? Kesan yang luar biasa ya ketika usaha ini. Nangis Cek waktu itu. Mana nak bayar lagi. Kita keluar rumah kan pada bayar itu. Iya. Tapi tahu kalau yang ngaturnya. Tuhan kalau yang ngatur, nah itu tadi artinya berkat kesabaran juga. Iya, sampai sekarang ternyata kan sampai sekarang akhirnya dari 2019 sampai sekarang ini berarti sekitar 6 tahun ya. Iya. 6 tahun perjalanan usaha catering Nur ini tadi kan. Itu kan bukan waktu yang singkat. Artinya sudah banyak dikenal oleh banyak wong, itu kan. Nah, kita balik lagi mungkin ke Destri lagi nih, Destri ya. Kita pengen tahu nih, Destri. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa di 2019 ketika Februari awal-awal itu baru merintis, kemudian sampailah akhirnya Covid pidem. Itu apa yang dilakukan? Saat Covid itu apa yang dilakukan oleh Catering Nur? Masih berjalankah atau tidakkah? Karena kan waktu itu kan kita sudah ada yang namanya PSBB ya. Ada PSBB, tidak boleh ibarat kata nak kemana-mana, harus ada cak mana. Nah itu cak mana apa yang dilakukan oleh Catering Nur? Itu Cek, kami tuh pesanan kan memang dekat lagi, cuman masih ada, walaupun tidak mati-matian masih ada dikit demi sedikit Cek. Wong nikah, akad nikah bae paling Cek dia. Akad nikah di rumah masih kotaan ya. Masih kota dia Cek, masih ada dikit Cek itu. Tapi kami tetap jalan dipromosi ke media sosial itu Cek, tetap jalan, pokoknya jalan terus biar orang tuh tahu Cek itu Cek. Oke, jadi artinya sosial media itu merupakan satu hal yang luar biasa ya, yang membantu perannya ya. Nah, oke, kita ke Dwi lagi, Wi. Kalau misalnya ngomong ke tadi sosial media sempat disinggung gitu kan. Kalau Cik Gejingok kan Ibu rajin posting di WA gitu kan. Di IG juga gitu kan. Nah, sampai dengan ini peran daripada tentunya sosial media itu kira-kira berdampak atau tidak terhadap usaha yang dijalani ini? Sangat berdampak, Cek. Karena kan setiap orderan tuh pasti kita tanya kan, dapat dari mana nih Mbak, WA kita gitu kayak gitu kan. Pasti dia ngomong, oh kita dapat dari Instagram Mbak, katanya kayak gitu. Oh iya, ada juga kan maksudnya mama dari WA juga ada kayak gitu kan. Dari WA ya. Contohnya kayak gini, seandainya kan kita udah ngisi pernikahan acaranya gitu kan. Karena kita buka masih berkawan dari WA, posting-posting. Nanti pas waktu dia syukuran anaknya atau akikah, dia tetap lanjut kayak gitu sama kita. Gitu. Jadi artinya ketika pelanggan puas gitu kan, artinya kan dia kan puas nih. Jika dia puas dia tuh ngulang. Kayak gitu. Mau gitu kalau gaso lemak, balen lagi. Lemak makan situ ulang lagi. Sampai punya anak. Oh, sampai ke akikah. Sampai istilah tadi ngomong kan ada yang meninggal lah. Oh, jadi balik ke kita pulang. Sampai 3-4 kali ya. Jadi artinya menjadi customer atau pelanggan tetap. Oh, jadi mereka yang ini. Nah, ini biasanya kalau misalnya mereka mesen itu lewat DM, Instagram kan karena pakai sosial media nih. Apa sosial media yang digunakan? Instagram, TikTok, WA, Facebook ya. Jadi artinya ada juga yang mesen lewat DM Instagram. Iya, banyak. Itu ada yang ngurus Instagramnya. Bagian promosinya itu ada. Destri bagian. Jadi artinya adminnya. Iya, adminnya. Jadi pada dulu karena mesen Catering Nur ini bisa melalui admin. Adminnya Destri Agustini. Nah, jadi artinya Destri yang akhirnya bisa merekap. Oh, ini mah tanggal sekian pesanan dari gitu. Untuk ibarat kata manggung di sini gitu kan. Oh iya Cik Gaya ini yang belum ada admin. Jadi admin gitu, ya. Oke, kita berlanjut lagi tentunya terkait dengan usaha nih tadi kan. Kalau yang ngomong ke masalah usaha ini tadi catering kan, kalau makanan segala macam itu kan pasti harus ada legalitas ya. Nah, terkait dengan legalitas nih Bu, cak mana nih Bu? Pengurusan legalitas macam jika kita nih yang halal kan ada ini halalnya ya. Kemudian ada izin berusaha segala macam seperti itu cak mana legalitasnya? Itu sudah ada izin sebenarnya Cek. Kami sebelum buka catering itu kan kita juga ada pemberitahuan dulu ke lurah kan, ke lurah. Kita memang udah mencantumkan ini cantuman dari lurah itu bahwa kita memang nggak ada legalitasnya itu dalam bentuk halal gitu. Tapi artinya memang itu sudah diketahui ya. Sudah diketahui dari lurah langsung gitu sih. Nah, ini ada maksudnya kan kalau misalnya yang ngobrol-ngobrol di UMKM gitu kan, biasanya kan dia mengikuti
apa ya jika kita ini cak komunitas-komunitas. Ibu ada tidak mengikuti komunitas-komunitas? Karena dari komunitas-komunitas ini biasanya nggak ngejak job. Iya, biasanya jadikan misalnya ini aku komunitas ini apa masak-masak, komunitas jualan ini misalnya saya ada komunitas ini tidak ada ikut Ibu. Kalau belum ada. Komunitas kami enggak Cek, tapi lebih ke banyak vendor. Oh banyak vendor dari WO ya? Iya. Dari WO mana ini biasanya? Banyak Udah banyak yang jadi maksudnya jadi relasi ya. Iya. Jadi vendor kayak kapan-kapan kayak jadi WO sih kayak. Iya. Boleh. Baru nak bentuk aja. Bisa kerja sama berarti Cek. Banyak kerja sama ya deh. Nah ini kalau masalah ini kan Bu kan terkait dengan usaha makan makanan segala macam kan itu juga kan terkait dengan kesehatan dan segala macam ya Bu ya kan ini usaha ini tidak kecil besar modalnya juga besar ketika maaf ngomong kalau wong mesen jangan dengan porsi yang banyak itu kan harus standby modal terus Bu. Iya siap. Nah itu kalau ketika misalnya maaf ngomong nak mesen catering Ibu misalnya itu kan itu apakah harus apa maksud juga itu harus DP dulu atau cak mano ya nah mungkin apa mekanismenya ya mekanismenya cak mana nih Bu? Itu kan tergantung dengan kepercayaan Cek. Kepercayaan kepercayaan sama ini walaupun tidak pakai DP kan ini masalah tapi kalau sirai kita tak kata yang itu tadi kan kadang DP 50% itu Cek. Iya kan kebanyakan kalau misalnya ini kan apalagi ini kan modalnya kan besar Bu. Iya besar. Iya cak anak muat ke ini ini kan jatuh naik kebanyakan 50%. Oh, tapi ada juga yang tidak istilah tetangga kan keluarga kan. Kita percaya nak KDP kan kadang tuh dia kata duit. Jadi nunggu pas ini baik langsung ya. Dapat itu tadi ya. Tapi kalau misalnya kita tidak kenal tetap harus DP ya Bu ya. Ya, DP. 50% ya? 50%. Oke. Nah, kalau untuk apa masaknya Ibu Dewi atau sudah ada wong-wong lain yang mungkin dilibatkan dalam ini tentunya dalam catering ini Bu? Memang ibu yang masak. Ibu masak. Tapi untuk kru karyawan kan banyak. Karena kan ada bumbu rahasianya. Iya, itu rahasia. Iya, bumbu rahasia itu ya enggak pacak kita tunjukkan masing-masing kan. Rahasia. Iya, karena rahasia. Ayam lembu, dagingnya cak mano. Iya, jadi kan itu menjadi rahasia kita kan ya kan. Jadi artinya ibu mencekal sendiri ya mencekal, megang dewe artinya. Iya, artinya ibu yang megang dewe, ibu yang ini dewe, yang handle dewe, dalam arti kata yang karyawan cuma dikasih tahu tolong pakai ke ini. Ya benar. Jadi untuk yang bumbu-bumbu khasnya itu Ibu Nur. Tidak tahu kan. Pegang-pegang itu. Cup, jangan pegang-pegang. Jambe kapan nak sholat tunggu dulu. Kaget uji Ibu kocek ke bawang dulu. Iya benar. Jangan kita gocak. Jangan gocak. Kaget lain ngaso. Kalau lain ngaso lagi kalau kayak. Iya benar Cik ya. Seperti itu ya. Tidak pernah istilahnya nak kapan ada job harus ibu. Harus ibu yang ini yang handle langsung ya. Konsumen juga harus nak ibu juga yang datang. Oh iya. Jangan lagi ya. Pada kali tiga tempat kan. Mana ibu dan aginya juga kan. Yang ini nak ibu, ini apalagi gado-gado. Tapi kan ada tester dulu Ibu ya. Iya. Ketika misalnya ini ya. Iya benar. Jadi ketika misalnya hari Minggu kayak nak ada acara gitu nah. Jadi ketika untuk apa juga tester itu kapan tuh Bu? Biasanya? Testernya seminggu paling Cek. Atau 2 minggu. Tergantung di pesanan. Oh, tergantung di pesanan. Dia minta kapan test foodnya ya. Jadi itu kita masak sesuai dengan apa yang nak bakal dia pesan. Iya, tergantung menu dia, Cek. Jadi menu itulah kami kasih ke test food untuk wong itu. Oh, jadi misalnya dia pesan gado-gado, malbi, ini. Itu yang disiapkan oleh kita. Iya. Tapi ala kadarnya baik kan. Iya, Cek. Untuk test food ya. Kadang tuh yang tak cerewet tadi sudah yang penting rasanya aku nak tahu, tapi menu ini boleh. Boleh. Nah, kalau misalnya kita ngomong ke apa Bu, menu-menunya apa baik Bu? Ngomong ke masalah kaget baru kita ke inti daripada ini. Menu-menunya apa baik yang apa yang disediakan dari ini Bu, catering Ibu? Menu untuk menu-menu lauk. Iya, menu lauk. Rendang, apa melebih. Terserah lah. Terserah nak beli rendang, melebih, nak beli apa baik lah. Tinggal ibu siap. Pindang, soto, kecap, gado-gado, nak asinan Jakarta. Boleh lah Ibu nih. Serba bisa Cek. Iya. Jangan-jangan ada buku ininya deh. Nah dicari dulu. Kita paling dulu buku catatannya ya.
Kakek kita bakal lanjut lagi, tapi kita bakal dengarkan dulu sih kok lagu pilihan berikut ini ya. Untuk dodolor jangan kemana-mana, yang nak bergabung diaturi bae. Mungkin nak bertanya nih catering ini ada di mana lokasinya, atau cak mano, atau reganya seperti apa, itu bakal kita bahas lebih lanjut deh. Tapi sebelumnya kita bakal dengarkan dulu yang sih kok ini. Ini dia Rian Prabu dengan Cak Pakam.
Oke, 88,4 MHz perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolorku di mana Bebrado masih di obrolan UMKM Loka kita Usaha maju bukan hanya pada pelayanan semata, tetapi juga siap untuk menerima masukan yang membangun. Bersama tentunya Catering Nur, ada Bu Nurjana, owner dari Catering Nur, kemudian Mbak Dwi Febrianti, Mbak Destri Agustin yang mana mereka berdua ini adalah tentunya yang mensupport luar biasa tentunya usaha Ibu. Kita berlanjut lagi mungkin ke Bu Nur tentang usaha yang sudah dijalani hampir kurang lebih 6 tahun ini lagi. Nah, Bu Nur, kita pengen tahu lagi nih Bu Nur, tentunya tentang usaha Ibu ini kaitannya dengan kepuasan daripada pelanggan, di mana 6 tahun jalan nih, ibarat kata lah banyak, ibarat kata yang sudah menggunakan jasa, Ibu, ibarat kata yang sudah nyoba masakan Ibu, Nah, mungkin pernah enggak Bu ketika selama perjalanan 6 tahun usaha itu mungkin mendapatkan komplain atau mungkin mendapatkan masukan dari tentunya dari wong yang menggunakan jasa. Pernah enggak Bu? Pernah yang komplain, pernah juga istilahnya kemasukan. Kalau istilahnya ada yang cak manola ini kan kita malahan Ibu senang kalau ada kemasukan itu. Ada masukan seperti itu. Jadi Ibu kan bisa maju lagi. Jadi artinya Ibu tidak menutup tidak menutup diri ketika mungkin ada komplain kan, karena kan tidak serta merta seluruhnya pasti ngomong ke bagus, pasti ada baik kan, karena ini kan untuk perbaikan ke depan. Dan Ibu bisa menerima hal tersebut. Bisa. Menerima hal malah tersebut. Senang Ibu kalau dikritik itu kan. Dikritik itu. Berarti kita bisa lebih maju lagi. Lebih maju lagi. Kadang ada juga wong nih Bu, ketika dia dikritik kan dia malahan agak kalau Ibu agak segen laju seneng dia ketika ini. Oh berarti cak ini jangan cak ini kamu baik anak buah, baik Ibu kan. Nah berarti kurang bagus itu. Nah mungkin ke antara Dwi ataupun Destri ini komplain yang seperti apa yang pernah dihadapi? Mungkin karena kalian kan sebagai wong yang ada di lapangan langsung nih kan, dia itu kan yang membantu Ibu nih. Komplain seperti apa yang pernah mungkin contohnya kayak gini ya, Cek. Kita kan pasang alat catering. Alat catering itu kan kita kadang kan untuk rempel. Rempel. Itu pernah kejadiannya itu kalau nggak salah di lokasinya di Bukit kayak gitu. Daerah Bukit. Terus dia tendanya itu kan warna merah sama putih kayak gitu. Merah sama putih. Pucak bendera. Iya kayak gitu. Terus dia memang mau dominannya baik rempel, baik dari apa aja tuh harus warna merah putih. Sedangkan kita punya bukan ini ya, Cek, nggak ada konfirmasi kayak gitu kan. Ada konfirmasi. Saya maunya warna merah putih nggak ada kayak gitu kan. Jadi kita pasang warna putih polos. Nah, itu sebagai komplain. Pernah jadi ya. Oke, ditahan dulu, ini Caknya ada yang nak nanya. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Cek? Kakak, apa kabarmu, Kak? Oh, alhamdulillah, Bang Sinaga. Iya, gimana dari Bang kabar? Haji Sinaga, Kakak. Iya, Bang Haji Sinaga. Kabarmu, Kak? Di mana sekarang Bang Haji Sinaga? Abang lagi posisi sekarang lagi di Batu Raja, ini suaminya Tante Pera meninggal. Oke, baik. Abang Sinaga. Jadi ini ya Abang sempatkan Bang Haji, sempatkan telepon aja. Iya, baik. Bang Sinaga, mungkin ada yang ingin ditanyakan dengan narasumber kita? Iya, narasumbernya Ibu siapa tadi namanya? Ibu Nurjana. Sama Ibu Nurjana. Sebelumnya terima kasih banyak Kakak Gaya. Selamat pagi Bu Nurjana. Selamat pagi Pak. Ya, maaf Ibu, saya mau bertanya, ini Bang Sinaga. Iya. Ini kan mengenai masalah catering ya. Iya, catering betul. Jadi kebetulan saya kalau nggak ada halangan ya mau melanjutkan pernikahan kan, maksudnya mau menikah begitu kan. Iya. Kebetulan ya calonnya orang Palembang kan begitu kan. Iya. Jadi yang saya mau pertanyakan sama Ibu Nurjana itu, ya, Pak. Apakah bisa istilahnya itu gimana Kakak Gaya ya? Kalau ibaratnya gedungnya di luar dari catering itu bisa nggak kira-kira nggak pakai WO? Maksudnya make catering tapi nggak pakai WO gitu ya? Ya maksudnya begini Kakak. Seandainya Kakak ya, seandainya gini.
gedungnya di RRI. Iya. Nah, tapi cateringnya dari Ibu Nurjana. Iya, Pak. Kira-kira bisa nggak itu? Bisa, Pak. Ya. Oke, siap. Di luar dari gedung kan? Iya, artinya apa? Tidak include dari gedung gitu ya? Iya, bisa Pak, ya bisa. Itu yang satu. Yang keduanya harapan saya nanti Kakak Gaya, kalau saya nanti menikah, MC-nya Kakak Gaya sama Abang Pilih. Oh, boleh siap. Ya, terus harapan saya juga nanti nikahnya gedungnya ya gedung RRI. Amin. Nah, ini secepatnya mungkin Kakak Gaya. Tinggal saya nunggu surat surat cuti saya, karena saya sudah cukup lama cuti ini, sudah ambil cuti tahunan juga. Oke, siap. Insya Allah dalam tahun-tahun ini lah. Iya, siap Bang Sinaga. Itu aja. Jadi mungkin itu saja Kakak Gaya. Baik. Terima kasih Kakak Gaya. Kalau ini agak ada suara tatip, mohon maaf saya melanggar aturan ini Kakak Gaya. Mohon maaf Kakak Gaya ya. Siap Bang Sinaga. Ya, pokoknya Kakak Gaya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sama Bang Al dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin. Oke. Ya. Kalau saya ada kata-kata yang salah Kakak Gaya sama Kakak selama ini mohon maaf ya Kakak. Iya, sama-sama Bang Sinaga. Ya begitu aja Kakak. Akhir kata saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Sinaga ini asli orang Medan, tapi dia kerjanya di Papua. Dan insya Allah calonnya orang sini gitu kan. Jadi dia punya rencana seperti itu kan. Insya Allah kalau memang jodohnya sampai gitu kan. Jadi beliau tanya katanya kira-kira kalau seandainya pakai cateringnya baik tanpa WO-nya, ibarat kata gedung RRI tapi catering Bu Nur tanpa WO nih seperti itu kira-kira pacak tidak katanya. Siap. Jadi bisa pacak ya. Iya, jadi pokoknya tidak ada yang tidak bisa ketika itu menjadi permintaan daripada pelanggan ya. Iya, siap. Oke. Balik lagi ke cerita tadi sempat terputus. Jadi ceritanya nak make yang ngabang sama putih. Iya, itu mereka putih. Mengkali jiwa nasionalismenya luar biasa itu katanya ini contohnya Cek kalau pakai rempel warna merah putih nanti nggak menggugah selera katanya makanannya. Dia ngomong kayak gitu kan. Kalau enggak merah putih katanya. Merah putih karena memang kita nuansanya warna merah putih, Dek, katanya gitu. Ya jadi kita mau enggak mau harus ngikuti pelanggan. Kalau tidak kan dia bikin kecewa kan. Akhirnya komplain atau gimana kan. Karena kami yang di lapangan jadi mau enggak mau harus nelpon mama. Kalau kan mama kalau by alat catering mama di rumah. Tinggal karena kita yang ngerjainnya di lapangan ya. Di lapangan berdua ya. Nah terus juga langsung ngobrol sama mama. Jadi ya mama mau tidak mau harus memang kami ngikuti pelanggan. Itu komplainan yang pertama Cek. Itu pernah kejadian ya? Pernah kejadian. Jadi agak terkincit labu artinya ya? Mau tidak mau. Cari. Iya kan harus cari sana sini kan. Karena misalnya biasanya kan kalau rempelan itu malam ya biasanya ngerempel atau karena kita sore. Siang. Oh siang-siang ya. Kalau banyak jobnya dari pagi lah mulai anak-anak. Lah udah mulai ngerempel ya. Oh jadi artinya masih sempat itu. Masih sempat itu makanya dari pagi kadang itu. Iya karena itu mengantisipasi yang itu ya kejadian seperti itu ya. Ada komplain lain enggak yang pernah terjadi selain daripada yang seperti itu? Makanan mungkin. Contohnya kayak test food. Test food itu kita memang menunya ya kata mama tadi benar. Dia yang kita kirim itu pernah kejadian itu Cek ya. Iya. Pernah dia pesennya itu malbi kayak itu kan ayam kecap, rendang, gado-gado gitu Cek. Terus kita kirimnya hari Sabtunya itu hari Minggunya itu bukan menu yang dia. Kita cuma mau ngerasain itu. Jadi komplain. Itu jadi pelajaran juga sih Cek sebenarnya. Mbak Mama terus juga pesanan dia tuh sebenarnya malbi segala macam. Iya. Tapi ketika dibawa ternyata bukan itu. Iya, dia marah kayak gitu kan. Itu. Rendang itu, Cek. Oh dia nak malbi kita ngirim rendang. Iya. Oh, jadi protes dia. Protes. Kirim ke lagi, Cek. Kirim lagi. Iya, jadi puas dia. Tambah 3 kali nak kirim. Jadi artinya ketika itu pas di test food ya. Iya, test food. Bukan di ini, bukan. Ya kalau bangsa di saat acaranya ya Sarajina gitu. Iya. Oh, pas test food. Jadi harus sesuai dengan kendaraan dia ya tuh. Oh
Jadi dikomplain pernah itu. Ya, itu jadi pelajaran, Cek. Berarti untuk selanjutnya jangan diulangi lagi gitu kan. Itu biasanya komplainnya melalui sosial, maksudnya WA. Melalui WA ya, by mama WA. langsung. Telepon ya. Aku ini ngapu kirim ini Cek itu kan. Nah, itu kan untuk rasanya aja kami. Iya. Nyicip aja kita nih. Nyicip. Kalau misalnya ibu nak yang itu ya kami kirim lagi. Sudah kirim lagi untuk minggu kedepannya. Minggu depannya dia kirim lagi untuk ini. Kadang tuh enggak istilah cerewet tadi sudah mau. Iya lah sudah ini. Tapi jadi pengalaman kami juga kan. Nah berarti kami nanya dulu. Ada yang cek itu kan? Iya. Ada yang cek ini kan harus sesuai di menunya. Sesuai dengan menunya. Kami kan minggu ini kan menunya beda kan? Nah sedangkan pesanannya beda. Karena tuh dia tuh nak minta lah kan? Iya. Padahal masih lama juga itu kan? Iya, acaranya masih lama. Masih lama. Cuma telepon baik kan? Telepon baik deh, terpaksa lah kirim lagi lah. Jadi masak lagi. Ya, untuk minggu depan berarti turun lagi masak lagi. Jadi macam rendang, ada melebihi. Ada melebihi. Sedikit ya, yang itu pelayanan. Oke, ini kan terkait pelayanan itu kan sangat penting ya. Dalam arti kata kalau Jiwong tuh pembeli adalah raja. Nah, kita tuh kalau untuk bisa menggait kan, karena apalagi sekarang nih Bu yang namanya usaha-usaha Cak Catering. Cak kami MCB Belambur Bu, Mbak ini hari jatuh kan. Artinya kita harus kembali kepada satu pelayanan, kemudian meningkatkan ini kita, mutu kita. Artinya biar wong lirik kita, wong terus-terusan ingat sama kita. Itu kan mutu kita. Cak Uji Ibu tadi, Ibu dari anaknya kawin sampai acara meninggal pun lagi acara pakai ini kan. Artinya seperti itu kan. Artinya itu kan ada kepuasan. Yang sudah ada rasa nyaman gitu yang sudah didapatkan gitu kan, yang tentunya kepada pelanggan gitu kan. Nah, sekarang kita ke Destri lagi. Destri kan sebagai admin. Ini kan bagian wake up ini kan. Wong mesen sini dia ngekapnya kan, yang jadi wake-upnya gitu kan. Ngedit ngantuk ini. Nah, itu ada kesulitan enggak sih ketika ada tentunya menjalankan tugas yang seperti itu? Kalau kesulitan tuh kate Cek, cuman galak bentrok tanggal bae Cek lah, kebanyak nego tempat tuh kadang Cak mana malah banyak igo tempat terus alatnya ini kurang Cak itu nama. Ini alat kurang ya. Sementara yang kita mesen sudah banyak nih. Ibarat kata kita sudah di iyo ke galuh dulu kan. Iyo dulu kan. Masuk. Silakan, Eko. Tinggal kan berapa titik. Tapi lemahnya Cak itu Bu, karena ada tim kan. Kalau pecah MC berapa titik dah baca. Mana? Kalau MC kan. Nah, jadi ketika misalnya ini kan menjadi sebuah kendala juga Bu. Ketika Cak Uji si Destri tadi dia sudah nginput nih kira-kira di bawah di tanggal ini sekian banyak wong yang ini gitu kan. Sementara kita ada kekurangan ini kira-kira kan menjadi kendala. Ini apa yang dilakukan ketika misalnya ternyata di tanggal itu banyak bentrokan seperti itu. Jadi biasanya Cak Mano? Kadang-kadang tuh beli alat baru. Beli alat langsung Cek. Kadang tuh istilah ternyata tadi, ibu beruang ya Bu ya. Iya. harus ada uang kan? Ternyata beruang artinya kan, beruang kan. Langsung pasar beli apa bayar, kekurangan apa? Rempal apa yang kurang langsung dianu ke harus siap tuh Cek. Jadi artinya dari Destri ngomong Cak itu ibu standby untuk menyiapkan itu ya. Jadi itu tidak menjadi kendala ya. Jadi kalau misalnya kita boleh tahu juga dalam 6 tahun perjalanan gitu kan, itu ketika wong mesen catering bentrokan dan Cak ini itu dalam satu minggu itu, satu minggu nih di hari Minggu itu ada berapa titik yang paling banyak? Destri, karena Destri yang input itu. Kalau alat tuh banyak Cek, kadang sampai 7 lokasi kadang. 7 titik. Untuk alat? Ya, alat baik Cek. Tapi kalau ada include catering masaknya 4 atau 5 apa ya? 4 atau 5. Jadi alatnya 7, yang ininya catering masaknya 4 atau 5. Berarti Pak kalau misalnya sampai dalam 1 minggu tuh misalnya di hari Minggu tuh ya. Bentrokannya banyak, berarti banyak-banyaknya masaknya Bu. Banyak. Itu banyak karyawan, banyak tim. Itulah tim anaknya bagi dia sampai anakku dari Lampung tuh balik dia. Oke. Nah, sekarang ini kan salah satu
salah satu bentuk daripada adanya usaha kecil menengah ini kan adalah untuk membuka lapangan kerja. Iya kan dari yang sekitar. Yang paling utama pasti keluarga dulu, Bu. Kita pasti rekrut yang keluarga dulu dong. Yang pasti setelah keluarga baru kaget wong yang ada di sekitar kan itu kan. Nah, sampai dengan sekarang karena apalagi banyak titik Ji, Bu. Tapi kan mungkin kan bukan berarti jadi wong pegawai tetap. Tetapi ketika memang dibutuhkan freelance freelance uji gitu, ibarat kata panggilan harian. Panggilan misalnya ini yang masaknya, ini siapa kan pasti karena di minggu ini ada 7 titik nih yang harus dipenuhi misalnya itu kan otomatis kan masa ini lain itu kan ini harus dipenuhi. Nah, artinya banyak sudah karyawan yang di ini, Bu, yang direkrut. Banyak. Tergantung di pesanan itulah, sana banyak porsinya kan? Ya banyak juga kami. Jadi yang ini bagian masak, yang ini bagian untuk di lapangan kan. Nah, kalau misalnya kalau Destri kan khusus dia di bagian untuk admin. Kalau Dwi di bagian apa? Segalanya dia nih. Ke lapangan dia, di rumah Payo. Jadi bagian apa Dwi? Lebih tepatnya di lapangan, Cek. Lebih tepat di lapangan. Dwi ini kan sebagai menantu, suami Dwi yang anaknya Ibu Nur. Anak Ibu Nur, oke. Jadi memang kita ngejalani di lapangan itu kayak masak alat catering. Dwi support suami. Oke. Jadi ikut serta memang dengan suami. Jadi suami juga ikut terjun saat itu. Karena kan mama nih bukan buka alat catering bae, Cek. Tenda, pelaminan. Lengkap. Kipas blower. Itu ada semua, Cek. Akses standing. Jadi ya support suami, Cek. Jadi artinya gawean ini gawean anak beranak, Bu. Iya, benar. Iya. Tepatnya kan? Iya, lebih tepatnya. Iya, artinya kan usaha memang usaha keluarga. Iya. Keluarga itu dalam arti keluarga besar. Iya. Yo, ibarat kata kalau misalnya ada sanak mindo bibi misalnya yang masih pacak tarik dulu. Sebelum kita ngajak orang lain itu kan. Tidak-tidaknya ibarat kata kita tuh ngenjok lokak dulu dengan pemilih kita dulu kan itu kan. Oke, jadi artinya ketika misalnya berhadapan itu langsung artinya ketika di lapangan Dwi langsung yang ketika berhadapan dengan komplain doang segala macam. Iya. Itu mana caranya kan itu kan agak kita medu-meduan ya kalau kita misalnya ini kan berhadapan dengan komplain itu kan agak cak mana kan gitu kan. Bener, Cek. Kalau untuk di lapangan, Cek, Masya Allah ketemu makanya macam-macam. Ada yang bangsa yang cerewet. Kalau bangsa yang lemah itu lemah ya, Bu ya. Kalau bangsa yang cerewet kadang melapor ya, Cek. Hari ini senang apa? Waktu rumah enak. Alhamdulillah. Hari ini cerewet sudah duduk sini nak pindah ke sini. Ampun. Turut baik lah. Tapi itu tadi terkait dengan pelayanan ya. Mau kita harus ngikuti ya. Jadi ketika misalnya direpet di itu tuh Mama ngadepinnya. Kami senyum baik. Mampu. Karena kalau kita ngikuti ya namanya alat kita sama mereka. Terus juga besok kita bakalan ngambil alat itu lagi. Ya masih tidak ketemu kan? Jadi mau tidak mau harus muka senyum. Setuju tidak setuju harus. Walaupun hati purik ya deh. Siapa yang nggak purik hati kan? Karena ibu-ibu kan mungkin ibu-ibu pas lagi buat acara itu kan lagi pening ya. Pening karena bukan nak mikir alat catering bae, mikir ini kan. Itu acaranya. Jadi mau tidak mau kita harus nurut bae, Cek gitu. Jadi mengikuti bae. Ya pelayanan lagi balik-balik. Balik pelayanan ya. Jadi kalau dia puas untuk kedepannya dia bakal pakai catering kita lagi. Dan alhamdulillah sampai dengan 6 tahun ini selalu seperti itu. Jadi memang namanya banyak orang, banyak sifat, banyak laku. Jadi kalau ini kan ketika 2019 baru mulai tiba-tiba COVID, otomatis kan merosot ya. Ya saat kasarnya jadi kita cuma nak ngejo ke cak mano cara nak bayar cicilan tadi ya, Bu. Nah, bangkit lagi tuh kapan tuh? Mulai bangkit lagi maksudnya tuh mulai naik lagi nih, Cak. Habis COVID itu. Di tahun 2021 ya. Iya, habis COVID itu naik lagi. Dari soalnya 2000. Yang kemarin yang lah banyak yang DP tuh, Cek. Mundur acara. Nah, itu apa nak balik itu kan baru ada keramaian lagi 2021. Iya. 2020 kan masih pidem, masih cuma yang mau akad-akad baik kan kayak itu kan. Teko kami MC lagi begaut-gaut singgungnya.
sepi dah kate. Ya, kalaupun ada pesta tapi dia bukan ini, dia ke akad nikah baik. Iya, kecil-kecilan. Iya, jadi paling acara adatnya paling kayak itu nah, macam 200 paling banyak. Iya, paling banyak 200 Itu ada sekotak ada tuh. Itu pun juga dulu cek kan MC pun pakai yang singonya yang ketepeng lain. Kan masker kan sago gitu ngomong kan ini kan. Suara kita kan berubah kalau pakai masker kan. Jadi yang pakai yang cak macam ketepeng itu kacau. No singonya ini. Itu ingat zaman dulu kan ini juga. Jadi seperti itu. Jadi ketika 2021 mulai merangkak lagi. Iya, alhamdulillah dan sampai dengan sekarang. Jadi artinya sekarang sudah balik normal lagi Bu atau sudah atau lebih ramilah dulu sebelum Covid? Alhamdulillah. Rame ini ya sekarang. Karena kan mama memperbarui terus. Ada aja gitu. Ada aja gerbakannya bukan gerbakannya. Jadi konsumen tuh kan apa ya bajunya kan berubah. Seragam ini ya. Kemarin kan warna sekelat yang ceknya ada sekelat. Ada juga yang lain ada juga. 4 macam. Warnanya 4 warna. Yo, yang kemarin ceknya sekelat kan. Ada putih. Iya, batik. Jadi kalau misalnya dalam satu titik itu berapa uang nih yang menjadi maksudnya yang melayani Bu? Tergantung menunya. Kalau menunya banyak ya banyak. Porsinya. Itu yang paling banyak biasanya berapa banyak porsi yang 2.000. Pernah sampai 2.000? Di Golden Sriwijaya itu. Oh, itu enggak keteteran kah? Kan banyak uang. Kita kan dalam satu meja itu orang 2, Cek. Ada yang ada yang cewek nunggu, ada yang cowok yang ambil makanan. Jadi meja kita memang enggak kita tinggalin. Enggak ditinggalin. Ada ditinggal. Jadi setiap cowok yang ambil kita yang masukin gitu lauk-lauknya. Jadi kalau dalam satu meja 20 orang. Itu untuk di lapangan aja, Cek. Belum temen nih Mama itu. Nah, ini kalau hitungannya kalau untuk itu tuh untuk lauk tuh hitungannya per porsi atau per lauk tuh Cak mana tuh hitungannya? Per porsi. Oh, jadi kalau kita boleh kepo, per porsinya berapa Bu? Ini kan boleh nih kita buka nih. Iya, boleh. Siapa tahu kan ada yang mau. Iya, per porsinya berapa dari mulai rate harga berapa sampai dengan rate harga berapa. Kalau misalnya rate sekian, ini masakannya menunya ini Cek ya. Kalau sekian ini. Nah, kira-kira apa nih silakan Bu. Ini dari 25 sampai 40 Cek itu. 25 sampai 40. Kalau yang dari 25 sampai 40 itu apa Bu menunya? 25 itu tidak kata daging. Ada kata daging. Nasi putih. Ayam terserah lah Cek, masak apa kan? Ayam apa soto. Tapi daging juga kan ayam Bu? Iya, daging ayam. Soto atau sop, ayam itu terserah lah, masak apa bisa kan? Sayurnya apa kan? Gado-gado nak capcay, nak buncis, sambal kerupuk kan? Lalap. Yang lalapan ya. Pokoknya lengkap itu Cek. Oke, yang di 25 tadi. Yang 25. Tapi tidak ada pakai daging sapi. Ya udah. Nah, mulai kalau untuk rate yang daging sapi itu di harga berapa? 30-an. 30-an. Nah, dari harga 30-an sudah mulai dari daging sapi. Nah, itu kan daging sapi itu rendang. Kalau rendang dengan Malbi mahal mana, Bu? Sama lah. Sama bumbunya harga bumbunya bedanya ada cabai yang rendang tadi. Tapi biarlah ada apa-apa. Serah lagi konsumen. Kalau dia nak rendang ya rendang. Jadi artinya sama harganya. Ya sama. Daging itu terserah nak masak apa, penting daging. Jadi harga sekitar 30-an tuh 30 berapa? 30-an. 30.000, 35, 30 dak katik nasi minyak. Oh, kalau 30 kasih nasi minyak, ada daging. Nah, daging, ayam segala macam tuh ada galo. Ada daging enggak? Ate ya iya Dota. Studio 42 lagi. Oke, jadi ada katik nasi minyaknya. Kalau itu ada nasi minyaknya. Yang 35 ada nasi minyak. Ada daging, lengkap. Apalagi yang harga 40. Iya. Semuanya ada. Ikan ada, daging ada, ayam ada. Itu ada free-nya juga, Cek. Ada free-nya juga. Kalau 1.000 ada free-nya apa es krim, apa kue tampa, bonus. Ada bonus ini. Apa kipas blower kami kasih apa baik. Oke, itu salah satu pemikat ya. Iya, pemikat. Itu juga kalau 1.000 lah banyak kan bisa kurang itu harganya. Jadi kurang harga, masih ada nego ya. Masih ada negonya. Nah, ini Bu Nur, kemudian juga Dwi, Destri, tidak terasa kita sudah hampir 1 jam ngobrol di loka kita, obrolan UMKM ya. Mungkin sebagai closing statement. Tapi sebelumnya mungkin bisa ini ke dulu lokasi usahanya di mana, kemudian bisa kontak ke nomor berapa untuk bisa tentunya.
Kalau Anda mana tahu ada yang nak ini ya, jadi nak pesan ya, silakan. Mungkin Dwi atau Destri silakan. Yang nak menyampaikan. Lokasi kita lebih tepatnya di Jalan Kolonel Sulaiman Amin. Geria Anugerah Blok B3 nomor 6. Cari aja kalau di lokasi itu ada tulisannya Catering Nur. Ini di Maps ya? Di Maps. Itu kilometer berapa? Kilometer 7. Kilometer 7 ya. Jadi dia di wilayah kilometer 7 ya. Oke. Terus untuk nomor HP-nya bisa dihubungi dengan Ibu Nur langsung 0813 6808 0810. 0810 bisa diulang sekali lagi. 0813 6808 0810. Oke, sekarang Ibu sebagai closing statement yang menjadi pesan dan harapan Ibu. Yang pertama pesan mungkin untuk para pelaku usaha kecil yang baru merintis. Kira-kira apa pesannya? Baik ini untuk Ibu, kemudian juga untuk Dwi dan juga Destri. Apa dia pesannya? Kemudian harapannya tentang usahanya seperti apa? Silakan Ibu. Iya. Apa dia pesannya untuk pelaku usaha yang baru nak mulai gitu? Destri, Ibu mungkin boleh mewakili Ibu atau atau Dwi boleh, silakan. Ya nak mungkin sebagai pesan. Pesannya untuk UMKM ini jangan takut untuk maju, intinya tuh Cek. Jangan takut untuk mencoba ya. Iya, coba terus pokoknya Cek. Jangan takut agak dak laku, kaget cak mano. Pokoknya coba baik terus, selaku UMKM ini pasti bakalan maju untuk kedepannya. Pasti bakal maju ke depannya. Amin. Oke, sekarang Dwi mungkin sebagai closing statement apa yang menjadi pesan dan juga tentunya harapan terhadap usaha ini. Yang pertama itu ada juga pertama kali nekat. Saya suka Bu dengan ibu nekat. Yang pertama itu nekat Cek. Kalau seandainya kita pelayanan kita puas, insya Allah konsumen bakal balik lagi ke kita. Yang penting pertama kali itu pelayanan. Baik kita siap menerima masukan. Terus yang kedua kita harus memperbarui terus mengikuti zaman. Jangan ketinggalan zaman ya Dak ya. Masa apa kira-kira ini upgrade lagi. Baik alat, baik apapun pelaminan kita harus mengikuti kayak gitu. Oke. Sekarang harapannya apa nih terhadap usaha? Harapannya semakin maju, sukses dan mendunia. Wah, tepuk tangan. Maju, sukses, mendunia ya benar. Jangan di Palembang. Jadi dekat-dekat orang bule aja makan masakan kita ya. Good kan. It's delicious. Baiklah kalau Cak itu terima kasih tentunya untuk kehadiran dari Catering Nur. Terima kasih untuk Bu Nurjana, untuk Destri dan juga untuk Dwi yang sudah hadir di studio Pro 4 dari Palembang ngobrol-ngobrol dalam obrolan UMKM Loka kita. Semoga usaha ini semakin lancar ke depan. Amin. Dan juga tentunya semakin menghasilkan cuan yang luar biasa. Amin. Dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi wong di sekitar. Amin. Ya, amin ya. Dan tak terasa waktu juga yang harus memisahkan kita di kebersamaan hari ini. Pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Cik Gaya dan juga tentunya dari Catering Nur pamit mundur dari ruang dengar dodolur. Kami akhiri dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah pakai es batu. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.